Yusuf Al-Makassari Tuan Tak Salamaka adalah ulama besar yang tiada bandingnya. Pada pertengahan abad 17 hingga awal abad ke-20, ulama yang lahir dari kerajaan Goa, Sulawesi Selatan kemudian mengorbit ke dunia internasional. Bukan hanya menjadi ulama yang paling berpengaruh, Syekh Yusuf juga seorang pahlawan, bahkan satu-satunya manusia dunia yang diangkat menjadi pahlawan nasional di dua negara berbeda. Menjadi pahlawan nasional di Indonesia tahun 1905 dan di Cape Town, Afrika Selatan atau Afrika Selatan menjadi pahlawan nasional tahun 2005. Di Afrika Selatan, Syekh Yusuf menjadi inspirator perjuangan rakyat Afrika Selatan melawan apartheid. Dipimpin Nelson Mandela sekaligus pembawa Islam pertama di Afrika Selatan. Syekh Yusuf diangkat sebagai pahlawan di dua negara. Jadi saya kira mungkin tidak ada atau saya tidak mengenal seorang yang diangkat di dua negara menjadi pahlawan nasional. Itu adalah Syekh Yusuf. Dia adalah pahlawan nasional di Afrika Selatan dan sekaligus menjadi pahlawan nasional di Indonesia. Syekh Yusuf juga menjadi manusia pertama di Nusantara yang melakukan perjalanan diaspora ke beberapa negara. Syekh Yusuf adalah seorang perintis yang di dalam bahasa Arab disebut as-sabiqunal awwalun, perintis yang melakukan diaspora, perjalanan ke luar negeri yang pertama. Apa yang mendasari perjalanan Syekh Yusuf itu? Sebagai manusia pertama di Nusantara ini, di awal abad ke-17, rela meninggalkan tanah air Indonesia. Dia menelusuri sampai ke Asia, ke India, ke Yaman, sampai ke Haramain, lalu kemudian dia menuju ke Damaskus, dan dari Damaskus dalam salah satu episode atau salah satu versi sejarah dia sampai ke Rum. Rum itu adalah daerah Turki sekarang. Perjalanan beliau itu selama 20 tahun sampai 28 tahun baru kembali ke tanah air. Itulah Syekh Yusuf. Perjalanan Syekh Yusuf meninggalkan Makassar dimulai tahun 1645. Kota pertama yang dituju adalah Banten. Selanjutnya dia berkeliling dunia. Pada tahun 1645, Syekh Yusuf meninggalkan Makassar dengan kapal dari Portugis. Dia menuju Banten. Di sanalah dia bertemu dengan Sultan Agung Tirtayasa. Dan pertemuan itu di kelak kemudian hari menjadi sebuah persahabatan setelah Syekh Yusuf pulang dari perantauan ke luar negeri untuk menuntut ilmu pengetahuan, dan dia membantu di dalam melawan kolonial Belanda. Di Banten dia tidak lama, dia meneruskan perjalanan ke Aceh karena di sana ada Ar-Raniri. Dia pergi belajar dan ia belajar tarekat Qadiriyah di situ. Salah satu versi mengatakan bahwa Ar-Raniri itu sudah pulang ke Ranir di India, dan itulah yang menjadi nama UIN Aceh sekarang ini, UIN Ar-Raniri, sebagai orang yang berjasa di dalam menyebarkan juga dakwah Islam dalam bahasa Melayu. Jadi penyebar, sehingga bahasa Melayu itu meluas ke seluruh Nusantara, adalah jasa dari Ar-Raniri. Salah satu versi dia tidak ketemu di situ, sehingga dia kejar ke India. Dari India dia bertemu, tetapi Syekh Yusuf ini selalu tidak puas dengan ilmunya itu. Dia melanjutkan perjalanan lagi ke Yaman.
di Yaman dia belajar tarekat Sattaria dari salah seorang syekh di sana. Dan dari situ dia tidak puas lagi, dia meneruskan perjalanan ke Haramain. Haramain itu yaitu Mekah dan Madinah. Di Mekah dia belajar, setelah di Mekah dia ke Madinah. Dan itu pun dia tidak puas. Lalu dia melanjutkan perjalanan ke Damaskus. Di sana dia belajar dan di sana dia mendapatkan sebuah gelar tertinggi dalam bidang ilmu tasawuf. Menyapa Ramadan menjadi satu hal keberkahan yang dirindukan oleh setiap umat muslim. Mari kita manfaatkan bulan penuh ampunan ini dengan sebaik mungkin. Dan semoga puasa kita di bulan yang penuh keberkahan ini diterima dan semua ibadah yang kita jalankan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Selamat menunaikan ibadah puasa. Man, barang siapa selama Ramadhan berpuasa pada bulan suci Ramadhan. Jadikan ibadah puasamu itu adalah penggugur segala dosa-dosamu. Jangan sampai ibadah puasamu itu membuat dosa yang lebih besar dari dosa-dosa yang lain. Jadikan bulan Ramadan sebagai momen memperbaiki diri dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendengarkan dakwah yang bermanfaat selama bulan suci Ramadan. Saksikan Kultum Ramadan setiap hari hanya di Celebes TV. Lokal lebih keren. Sejarah tidak mencatat rinci berapa lama Syekh Yusuf melakukan perjalanan. Hanya diperkirakan berkisar 20 tahun hingga 28 tahun. Dia kembali ke tanah air dan salah satu versi mengatakan dia langsung ke Goa. Tapi pada versi lain dia katakan dia tidak ke Goa lagi, dia tinggal di Banteng membantu Sultan Agung Tirtayasa di sana dalam berjuang melawan Belanda. Seperti yang ditulis oleh penelitiannya Azumardi Azra, Profesor Azumardi Azra, bahwa dia tidak ke Makassar. Yang ke Makassar itu adalah ajaran-ajaran beliau. Tapi yang ke Makassar mengatakan bahwa iya, itu ada disebutkan di dalam Lontera. Ketika dia datang, dia kaget melihat Makassar, bukan lagi Makassar seperti dulu. Di Makassar sudah banyak hal-hal yang perilaku yang bertentangan dengan agama. Di Makassar sudah banyak orang peminum ballo. Di Makassar sudah banyak orang sabun ayam, sudah banyak orang penjudi. Lalu Syekh Yusuf meminta kepada Sultan, coba dihilangkan semua ini kalau mau selamat. Tapi Sultan mengatakan begini, kalau itu dihilangkan, maka tentara kita tidak akan kuat kalau dia tidak minum ballo. Kalau itu dihilangkan, maka kekayaan negara ini, kekayaan kerajaan ini akan berkurang kalau tidak ada lagi orang yang berjudi, orang yang sabun ayam. Lalu Syekh Yusuf dalam sejarah itu dikatakan sedikit kecewa yang menyebabkan dia harus pulang kembali ke Banten. Lalu dia mengambil kafur dan kafur itu lalu diremuk kafur itu. Bahwa Makassar suatu ketika akan remuk seperti remuknya kafur ini. Dan ternyata di kemudian hari Makassar dikalahkan oleh POC dengan perjanjian bunganya. Syekh Yusuf kemudian hijrah ke Banten.
Di sana dia menjadi mufti kerajaan Banten dan memimpin pasukan 4.000 tentara untuk melawan penjajah Belanda setelah Sultan Agung Tirtayasa meninggal. Nanti dikalahkan menurut Van Hoff dari Belanda setelah salah seorang berusaha mengelabui Syekh Yusuf dengan memakai pakaian Arab, dan disitulah Syekh Yusuf ditangkap lalu dibawa ke Batavia, dan penangkapannya itu membuat geger orang-orang Bugis dan Makassar karena kekhawatiran orang Belanda jangan sampai ini bisa muncul pemberontakan yang pada akhirnya diusahakan Syekh Yusuf harus meninggalkan negeri ini. Maka ke Ceylon dia ke Ceylon tahun 1686. Dia berangkat ke sana. Waktu dia ke sana, dia bersama-sama dengan istrinya, dengan pembantunya. Tapi di sana ternyata dia menemukan momen yang sangat bagus dengan menulis buku. Jadi di sini dia menulis buku. Dan tulisan-tulisannya itu lalu selalu dikirim ke Nusantara. Akhirnya Belanda khawatir lagi. Dia khawatir jangan sampai memberikan pengaruh lagi ke Nusantara. Karena itu dipikirkan setelah 10 tahun, kurang lebih 10 tahun, di Ceylon, dia dikirim kemudian ke Afrika Selatan, ke Saint Fleet. Di Saint Fleet itu ada daerah pertanian, di situ ditaruh. Dan lalu kemudian dialah orang pertama yang membawa Islam ke Afrika Selatan, sehingga dikatakan bahwa Islam belum ada sebelumnya. Dan perkampungannya sekarang itu tetap disebut perkampungan Makassar di Afrika Selatan. Syekh Yusuf wafat di Afrika Selatan pada 23 Mei 1699 dalam usia 73 tahun. Meninggalnya itu sampai terdengar ke Nusantara. Sultan ketika itu di Goa adalah Sultan Abdul Jalil. Waktu dia mendengarkan langsung membuat surat kepada pemerintah kolonial Belanda bahwa tolong jasadnya dikembalikan ke Indonesia. Maka dikirimlah utusan ke sana. Tahun 1700 di awal abad ke-18 dikirim ke sana. Dan negosiasinya itu begitu lama untuk bisa dibawa mayatnya ke Indonesia, ke Nusantara, karena orang-orang dari Afrika Selatan juga tidak mau memberikan itu. Tetapi lalu kemudian terjadi kompromi. Ada yang mengatakan dia bawa jarinya saja, dimasukkan dalam keranda. Ada yang mengatakan tidak, bahwa yang dibawa adalah tanah. Tanahnya itulah dibawa ke Nusantara itu. Ketika Syekh Yusuf meninggal dunia di Cape Town, Afrika Selatan tahun 1999, sampai diberitakan ke Goa, ke Banteng, bahkan ke Ceylon pun, atau sekarang, yang namanya sekarang Sri Lanka. Maka ada utusan Goa ke sana, namanya Karembon Tulumpu, ya, dengan rombongan meminta supaya jenazahnya Syekh Yusuf itu yang sudah dimakamkan 5 tahun, ya, supaya bisa saya bawa ke Sulawesi Selatan, ke Goa. Orang Banten juga minta, dan seterusnya. Konon orang Ceylon juga minta. Alasannya orang Goa di Goa lahir. Alasannya orang Banten di sana dia berjuang selama 16 tahun. 2 tahun melawan penjajah Belanda. Kemudian di Ceylon tempat pengungsian yang pertama selama 10 tahun di sana. Dan istrinya yang terakhir di sana.
Karena Syekh Yusuf itu 9 kali nikah. Iya. Orang Afrika Selatan katanya di sini meninggal dunia. Terjadi tarik-menarik di mana Syekh Yusuf hendak dimakamkan. Saat itu Syekh Yusuf menunjukkan karomahnya. Jadi dipertahankan, tidak boleh. Syekh Yusuf mesti harus dimakamkan di sini. Ya. Tapi karena karomahnya Syekh Yusuf, secara legenda terdengar suaranya Syekh Yusuf. Wahai orang Goa maupun orang Banten dan orang Ceylon, apa saja yang diberikan kepadamu bawa saja, walaupun bukan aslinya dari tulang belulang saya, kalau memang ada tulang saya atau jenis sapi yang masih utuh, tapi jangan bawa itu karena tidak mungkin akan diperkenankan oleh orang Afrika Selatan. Apa saja diberikan padamu dan masukkan ke dalam peti. Nanti di sana kalau menjelma apa yang kau diberikan, baru kamu akan kubumikan saya. Jadi disepakati kalau Syekh Yusuf itu bercukur, itu selalu potongan gunting rambutnya itu disimpan di tempat tertentu. Kalau dia potong kukunya juga disimpan di tempat yang tertentu. Nah, jadi ini orang Goa lebih singkat saja diberikan ini potongan rambutnya, sedangkan orang Banten diberikan potongan kukunya, sedangkan orang Ceylon diberikan sorban yang tertua yang suka dipakai di masa hidupnya. Lebih singkat lagi, sama-sama sampai di Goa dibuka itu menjelma itu potongan rambut menjadi pasir, ada lagi penjelmaan lain, dan seterusnya terakhir menjelma sebagai jasadnya Yusuf utuh sebagaimana baru meninggal sesaat itu. Itu yang dipegang kami bikin. Jadi dimandikan, disalati dan seterusnya dengan upacara kebesaran, dan itu dicatat dalam sejarah. Iya. Jadi itulah Syekh Yusuf. Jadi kalau bicara asli, tentu orang Afrika Selatan mengatakan di sana aslinya. Tapi orang Goa juga, orang Sulawesi Selatan juga mengatakan aslinya di sini. Karena walaupun dari potongan rambut, tapi sudah menjelma seperti jasadnya Syekh Yusuf dan seperti baru meninggal saat ini atau sekarang itu. Syekh Yusuf dimakamkan kembali di Lakyung Goa 6 April tahun 1705, 5 tahun lebih setelah dimakamkan di Afrika Selatan. Makamnya hingga kini banyak diziarahi. Dia dikenal memiliki banyak kekeramatan. Syekh Yusuf lahir di Istana Talo 3 Juli 1626 dengan nama kecil Muhammad Yusuf. Dia keturunan bangsawan Makassar dari garis ibunya yang bernama Aminah binti Ahmad. Lebih dikenal itu Biani Daeng Kunjung. Ayahnya bernama Abdullah Khidir.
Jadi dia lahir di istana disebabkan karena dia memiliki akses masuk ke dalam istana karena ibu dari Syekh Yusuf itu adalah seorang bangsawan Soncong Loe, walaupun bapaknya luar biasa, orang biasa. Kemudian hidup di istana, di sana dia belajar agama. Sejak kecil dia sudah hafal Al-Quran, lalu dia kemudian belajar fikih, belajar tauhid dan seterusnya. Itulah yang menyebabkan dia bisa mengawini putri Raja Goa, Siti dan Risanga. Tetapi Syekh Yusuf ini nampaknya seorang yang ingin memberi pelajaran bahwa kalau mau tidak jadi ata, tidak jadi hamba, maka harus berjuang keras. Bagaimana caranya berjuang keras? Yaitu harus menuntut ilmu pengetahuan. Syekh Yusuf berkelana puluhan tahun demi memuaskan dahaga ilmu pengetahuannya. Ia memiliki banyak guru yang merupakan ulama berpengaruh termasuk di Mekah dan Madinah. Selanjutnya belajar dan mengajar di luar negeri selama kurang lebih 23 tahun. Di Banteng 16 tahun sebagai mufti kerajaan Banteng sekaligus penasihat sultan, dan ikut bersama berjuang melawan kolonial Belanda. Dan akhirnya diasingkan ke Ceylon 10 tahun. Kalau di Banteng selama 16 tahun, di Ceylon 10 tahun dalam pengasingan, dan dipindahkan pengasingannya ke Cape Town, Afrika Selatan selama 5 tahun. Syekh Yusuf mempelajari sedikitnya 18 tarekat. Dia adalah mahkota tarekat Khalwatiyah. Atas paham-paham yang diajarkannya, pengikutnya menyebutnya sebagai tarekat Yusufiyah atau Khalwatiyah Yusufiyah. Syekh Yusuf adalah salah seorang ulama Sunni bermadzhab Syafi'i, beraliran Asy'ariyah, berpaham tarekat Muktabarah, dan diakui sebagai mahkota Khalwatiyah, serta bergelar Qutbur Rabbani wal Arifin As-Samadani. Ijazah dan silsilah dari 5 tarekat yang diterima Syekh Yusuf Al-Makassari dari tahun 1640 sampai 1661.
yaitu pertama Tariqah Qadiriyah dari Syekh Nuruddin Ar-Raniri, yang kedua Tariqah Naqsyabandiyah dari Syekh Abu Abdullah Muhammad Abdul Baqi Al-Misjaji An-Naqsyabandi di Duhita, Hadramaut, Yaman. Tariqah Ba'alawiyah dari Syekh Sayyid Ali Abu Bakar Az-Zabidi di Sabit, masih termasuk dalam negeri Yaman, hanya daerahnya yang berbeda dengan Nuhita. Yang keempat Tariqah Satariyah dari Syekh Ibrahim Al-Qurani Al-Madani di Madinah. Yang kelima Tariqah Khalwatiyah dari Syekh Abul Barakah Ayyub bin Ahmad bin Ayyub Al-Khalwati Al-Quraisy Al-Dimaski di Damaskus, Suriah. Dikatakan bahwa selain 5 tarekat tersebut di atas, ia juga telah mempelajari 13 tarekat baik. Syekh Yusuf bukan hanya seorang ulama, bukan hanya seorang pahlawan nasional, tapi dia juga seorang penulis. Syekh Yusuf bukan sekedar seorang ulama. Jadi beliau bisa dilihat dari banyak sisi. Bukan sekedar seorang ulama, tapi juga seorang penulis, juga seorang pahlawan, juga seorang pejuang. Syekh Yusuf berjasa meninggalkan buku. Ada 23 buku yang sangat berharga yang ditinggalkan oleh beliau, yang saya ingin katakan ulama Sulawesi Selatan mungkin tidak ada yang seperti itu sampai di pertengahan abad ke-20. Syekh Yusuf seorang ulama sufi waliullah yang secara kontekstual hingga kini masih hidup, meskipun secara tekstual jasadnya sudah bergalang tanah. اللهم نبهني
فيه لبركات إسحاره ونور فيه قلبي بدياء أنواره وخذ بكل أعضائي إلى اتباع أثاره بنورك يا منور قلوب العارفين. Ya Allah, beritahukanlah kepadaku di bulan ini segala berkah yang tersimpan di 2/3 malamnya. Terangkan hatiku di bulan ini dengan cahayanya, dan bimbinglah seluruh anggota tubuhku di bulan ini untuk mengikuti tanda-tanda keagungannya. Dengan cahayamu, wahai penerang hati para arif. Marhaban ya Ramadan. Seluruh sivitas akademika Politeknik Bosowa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh berkah telah tiba. Saatnya untuk lebih mendekatkan diri kepadanya, menjauhi keburukan dan memperbanyak ibadah. Dengan segala kerendahan hati, kami dari Uncle John's Coffee mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat penting bagi umat Islam untuk meningkatkan semua amalia Ramadan kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bulan Ramadan adalah saat untuk memperbanyak membaca dan mengkaji Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan saatnya umat Islam memperbanyak infak dan sedekah serta meraih kebaikan-kebaikan lainnya. Masjid Al-Markaz Al-Islami hadir di tengah masyarakat diharapkan menjadi sumber peradaban bagi masyarakat muslim, menjadi sentral ibadah, sentral pendidikan dan sosial lainnya. Pengurus Yayasan Islamic Center Makassar mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marhaban ya Ramadan, mari sambut bulan penuh berkah ini dengan hati yang suci, niat yang mulia, dan amal-amal ibadah yang terus dijaga. Saya, Haji Andi Nurhaldi Nurin Halid, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita dan membalasnya dengan mengabulkan doa-doa terbaik kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Marhaban ya Ramadan, saatnya kita membersihkan jiwa, saatnya kembali kepadanya, mensyukuri indah kemurahannya. Dan saatnya kita merenungi diri, bersama kita leburkan kehilafan dengan saum, amalan saleh dan kehilasan dalam jiwa. Saya, Andi Suhada Sapaila, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marhaban ya Ramadan, saatnya membersihkan jiwa, saatnya kembali kepadanya Sang Ilahi, mensyukuri indah kemurahannya, dan saatnya merenungi diri. Saya, Adi Rashid Ali, pimpinan DPRD Kota Makassar, dengan ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salama kita pada salama. Marhaban ya Ramadan. Saya Rudianto Lalo, Ketua DPRD Kota Makassar beserta keluarga mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sebagai karunia besar dari Allah, Ramadan merupakan momentum perubahan untuk kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang lebih baik. Mari jadikan Ramadan sebagai sarana memperbanyak amal ibadah dan menjauhi dosa, termasuk menghindarkan diri dari berkata-kata yang tidak baik, menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya, dan menyakiti hati sesama. Bersama Ramadan, kita wujudkan kehidupan yang harmonis, damai, dan tentram. Marhaban ya Ramadan, syahrul mubarak, syahrul karim. Alhamdulillah, ketemu lagi bulan puasa. Puasa Ramadan menanamkan kesabaran dan ketenangan jiwa, sehingga bisa menumbuhkan semangat untuk perubahan hidup yang lebih baik. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Puasa Ramadan merupakan sebuah jawaban untuk mendidik individu dalam mengontrol keinginan dan kesenangan dalam diri. Saya Haji Saharudin Alrid, SIPMM, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa selama 1 bulan melatih jiwa dan raga kita untuk menahan dahaga,
menahan lapar, dan terus bersedekah, terus berzakat untuk mencapai tingkat ketakwaan. Takwa adalah modal yang besar menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat berpuasa dan sukses sehat untuk semuanya. Ramadan adalah bulan berkah bagi umat muslim yang merupakan kesempatan untuk menebarkan semua benih amalan-amalan kebaikan. Saya, Andi Ina Kartikasari, mewakili seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Ramadan ini membimbing kita menjadi insan yang bertakwa. Marhaban ya Ramadan, waktunya kita nabung pahala. Senantiasa menebar kebaikan dalam keadaan apapun. Mempererat tali silaturahmi dimanapun kita berada dengan mentransfer kebahagiaan. Menumbuhkan sifat dermawan dan menjaga amalan dengan men-top-up kebaikan. Dan selalu menjaga dan membuka hati untuk saling memaafkan. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh berkah. Mari melakukan kebaikan, mempererat silaturahmi, serta menjaga amalan kita. Selamat berbuka puasa. TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa bukan hanya menahan haus dan lapar. Lebih dari itu, ada banyak keberkahan yang bisa kita raih. Saya Muhammad Ramdan Pomanto, Dani Pomanto, Wali Kota Makassar, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa ini menjadi puasa yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benih Injil penyujuk kalbu, sucikan hati, bersihkan jiwa di bulan suci, pintu pengampunan dibuka selebar-lebarnya. Saya, Fatmawati Rusdi, Wakil Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita memulai berpuasa dengan rahmat Allah, Allah yang Maha Kuasa mengutus malaikat-malaikatnya untuk mencatat iman kita dan untuk alasan apa kita berpuasa. Saya, Muhammad Ansar, Sekretaris Daerah Kota Makassar, beserta keluarga mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala ibadah dan puasa ini membawa kita menuju kebahagiaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan bulan suci Ramadan yang senantiasa kita rindukan, bulan yang penuh keberkahan, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, bersama keluarga dan juga mewakili pemerintah Provinsi Selatan, mengajak kepada seluruh masyarakat Muslim di Sulawesi Selatan, mari kita sambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah dengan hati yang ikhlas dan yang suci, untuk kemudian bagaimana meningkatkan nilai-nilai ibadah kita, dan kemudian untuk mendapatkan ampunan dan pada akhirnya mencapai derajat takwa. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Puasa bukan hanya soal menahan haus dan lapar saja. Lebih dari itu, ada banyak keberkahan yang bisa kita dapat dengan menjaga semua panca indera kita dari hal-hal yang tak berguna. Surya pamit ke peraduan, meninggalkan mega di ufuk timur. Maghrib pun tiba, mengumandangkan azan, nan merdu terdengar, menandakan puasa wajib dibatalkan. Selamat berbuka puasa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana telah Engkau janjikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa ala jami' ikhwanihi nabiyyin wal mursalin wa salamullahi alaihim ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas dua nikmat yang sering terlupakan oleh umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu nikmat kesempatan dan juga nikmat kesehatan. Makanya sehat itu merupakan mahkota, hanya bisa dilihat, hanya bisa dinikmati bagi orang-orang yang sakit. Salat dan salam kita kirimkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan suri teladan bagi kita semua, Nabi yang merupakan uswatun hasanah, Nabi yang memberikan syafaat bagi umatnya di akhirat nanti. Semua para nabi memiliki doa tersendiri ketika dia minta kepada Allah, maka doanya wajib dan mesti dikabulkan oleh Allah. Bagaimana ketika Nabi Nuh alaihi salam berada di bahtera di tengah tsunami, maka dia minta kepada Allah diselamatkan umatnya. Bagaimana dengan umat Nabi Lut yang diselamatkan oleh Allah, yang beriman kepadanya? Sehingga semua para nabi memiliki doa ketika dia minta kepada Allah, maka mesti Allah mengabulkan. Ketika umatnya Nabi Lut meminta kepada Allah, maka diturunkanlah bencana. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW melakukan hijrah, melakukan dakwah, maka sebagian besar umatnya di Taif tidak percaya kepada Rasulullah SAW. Bahkan Rasul dilempari batu sampai berdarah. Maka turun Malaikatul Jabal mengatakan kepada Rasul, ya Muhammad, mintalah kepada Allah agar Allah senantiasa membinasakan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul mengatakan, tidak wahai malaikat gunung. Kenapa? Kujadikan doa pamungkas yang diminta oleh para nabi tidak kugunakan di dunia, tapi kugunakan di akhirat sebagai bentuk syafaat kasih sayang kepada umatku nanti di akhirat. Selebes people yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Maka bertakwa itu adalah bukan hanya melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya, akan tetapi takwa adalah bagaimana kita berhati-hati dalam sebuah tindakan yang kita lakukan. Maka itu adalah takwa. Bagi yang bekerja di instansi tertentu, ketika berhati-hati dalam melangkah, maka itu merupakan bentuk takwa. Maka takwa itu adalah kehati-hatian seorang hamba ketika melangkah dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Wa aqbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang kedua, menjadi pribadi seorang mukmin adalah manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Maka setiap melakukan kesalahan atau dosa, maka dosa yang dilakukan itu ditutupi dengan kebaikan yang dilakukan. Setiap melakukan kesalahan, maka diiringi dengan kebaikan. Maka apa fungsi daripada kebaikan tersebut? Tamhuha, maka kebaikan itu menutupi dan menghapus dosa-dosa yang pernah dilakukan. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, yaitu berinteraksi dengan sesama manusia
dengan akhlak yang baik. Maka yang kedua ini dan pertama merupakan hubungan kita kepada Allah atau yang dikenal dengan hablum minallah. Dan yang ketiga merupakan hubungan seorang hamba secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketiga poin ini pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama takwa, yang kedua setiap kesalahan yang kita lakukan diikutkan dengan kebaikan, maka kesalahan itu akan terhapus dan bisa menutupi dosa-dosa yang kita lakukan. Dan yang ketiga, berinteraksi dengan sesama manusia. Nah, sehingga hubungan kita kepada Allah secara vertikal dan juga hubungan kita sama manusia secara horizontal, hablum minallah dan juga hablum minanas. Celebs people yang dimuliakan Allah, menjadi manusia terbaik bukan menjadi manusia yang hubungan kepada Allah baik, akan tetapi hubungan kepada manusia tidak baik. Betapa banyak orang yang bagus ibadahnya, betapa banyak orang yang bagus hubungan kepada Allah secara vertikal, akan tetapi hubungan sesama manusia tidak bagus. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bukanlah penghuni surga bagi orang yang tidak menghargai tetangganya. Ada orang yang melapor kepada Rasulullah, saya memiliki rekan kerja, orangnya baik, dia ahli ibadah. Apa kata Rasulullah? Dia penghuni surga. Tapi ya Rasulullah, selalu menyakiti rekan kerjanya. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya beliau bukan orang yang baik, bahkan dikatakan sebagai penghuni surga dan tidak mendapatkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Sahabat spiritual yang dimuliakan Allah, maka tiga hal yang kita pegangi. Yang pertama takwa kepada Allah, yang kedua setiap kesalahan ditutupi dengan kebaikan, dan yang ketiga yaitu berinteraksi dengan interaksi yang baik terhadap sesama manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.